Di saat rakyat susah, Anissa Pohan borong sepatu branded di Paris. Ditulis oleh Argo dari siwar.com. Di platform media sosial Twitter saat ini lagi trending foto Anissa Pohan bersama anaknya dan suami tercintanya, Agus Harimurti Yudhoyono, yang tertangkap kamera sedang berbelanja sepatu branded merek Chanel di Paris. Anissa Pohan bersama suami dan anaknya tampak sedang duduk santai. Foto lainnya tampak Anissa Pohan yang akan membungkus barang-barang mewah yang telah diborong dengan kantong yang lebih besar. Foto tersebut menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang hanya bisa telan ludah basi melihat betapa glamornya gaya hidup di saat negara sedang babak belur dilanda pandemi COVID-19. Entah foto-foto tersebut foto lama atau baru, namun pemandangan hedonisme yang dipertontonkan itu bertentangan dengan kondisi pandemi di tanah air, di mana sebagian besar rakyat Indonesia sedang berkutat dan sekarat dalam masa yang sulit ini. Memang itu uang pribadi mereka, suka-suka Anissa Pohan mau belanja di Tanah Abang atau di Paris, mau beli sendal Swallow atau sepatu Chanel yang terkenal itu, tidak ada yang melarang. Tapi yang menjadi masalah adalah perilaku hedonisme yang dipertontonkannya itu bertentangan dengan perilakunya yang kerap menyerang pemerintah dengan dalih membela rakyat kecil. Emosi istri Ketua Umum Partai Gurem yang sering meledak-ledak ini selalu bertamengkan pembelaannya terhadap rakyat kecil seolah-olah pemerintahan Presiden Jokowi tidak memperhatikan nasib rakyat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Perilaku menyerang pemerintahan Presiden Jokowi yang dipertontonkan Anissa Pohan akhir-akhir ini dalam masa pandemi COVID-19 tentu saja memiliki muatan yang jelas. Pilpres 2019 adalah pertarungannya demi suami tercinta menjadi orang nomor 1 di negara ini. Pilpres 2024 adalah kesempatan emas bagi dirinya untuk memperjuangkan ambisinya meraih status yang terhormat sebagai ibu negara Presiden Republik Indonesia. Mungkin Anissa Pohan ingin merasakan empuknya kursi pesawat kepresidenan untuk belanja barang-barang branded yang mahal dan mewah di Paris. Jika suami tercinta tidak terpilih pada Pilpres 2024, maka tamat sudah mimpi-mimpi indah dan peluang bagi dirinya untuk menyandang status terhormat sebagai ibu negara Presiden Republik Indonesia. Pun gagal bagi sang suami tercinta meraih pride dirinya dan menjadi kebanggaan keluarganya menjadi orang nomor 1 di negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Maka berbagai upaya dan segala sumber daya pun dipergunakannya untuk menyerang dan mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi demi meraih ambisinya. Di platform media sosial Twitter, calon ibu negara ini terus berlomba-lomba mempertontonkan rasa empatinya yang palsu yang mengagung-agungkan dirinya dengan jumawa seolah-olah dia berpihak, seolah-olah peduli, seolah-olah dia memperhatikan kepentingan rakyat kecil dan kepentingan bangsa yang besar ini. Begitu pula dengan perilaku para kader Demokrat yang menuding Presiden Jokowi tidak punya empati karena menolak lockdown, tidak memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan rakyat di masa pandemi, melainkan hanya fokus pada perekonomian dan investasi tanpa memperhatikan nyawa seluruh rakyat Indonesia. Mungkin rakyat kecil dalam standar pemahaman mereka adalah rakyat yang mampu terbang ke Paris untuk belanja barang-barang branded dan sepatu mewah merek Chanel yang sangat terkenal itu. Rakyat yang lapar dan haus termasuk namun tidak terbatas, yang sekarat terpapar COVID-19. Melihat dengan nyata ketimpangan perilaku sosial yang tidak patut ini bukan berarti menunjukkan sikap dan perilaku iri hati akan kemakmuran kehidupan yang bergelimang harta. Namun serangan-serangan Anissa Pohan dan para kader Demokrat lainnya terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama ini justru berbanding terbalik dengan gaya hidupnya yang mengumbar gaya hidup glamor dan hedonisme. Anissa Pohan lupa bahwa mertuanya SBY kini lagi galau dan sedang khusyuk-khusyuknya berdoa seraya berikhtiar agar Allah menyelamatkan bangsa ini dari pandemi dan mengajari Presiden Jokowi dengan baik agar bisa mengatasi pandemi. Begitulah kura-kura Gusti Orasari, segala bentuk kemunafikannya akhirnya dipertontonkan oleh Allah yang Maha Tahu melalui tertangkapnya gaya hidup mewah ala hedonisme yang ternyata dilakoni di balik layar. Makanya jadi orang jangan nabok nyilih tangan. Barang siapa menabur angin, maka ia akan menuai badai. Barang siapa menabur badai, maka ia akan menuai petaka. Akibat ulahnya yang terus-menerus menabur badai menggerogoti pemerintahan Jokowi dengan 1001 komen nyinyir, maka kini ia menuai badai yang memporak-porandakan kenyamanan hidupnya. Mengumbar berbagai statement palsu dan munafik dengan bertamengkan kepentingan rakyat sama saja dengan menipu rakyat. Menipu rakyat pemilih Jokowi saja, menipu Tuhan. Sebab suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita tunggu saja tweet SBY yang penuh ratap dan kertak gigi melonglong sampai ke tingkat langit yang ketujuh seperti yang dulu itu lagi. Semoga Agus Harimurti Yudhoyono jadi Presiden Republik Indonesia sehingga rombongan CKS bisa naik pesawat luar angkasa macam si Jeff Bezos itu untuk berbelanja sepatu branded milik UFO di luar angkasa sana. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?
Nyonya besar Cikeas salah kutip nomor ayat. Kok Kadrun diam aja? Kapan demo berjilid-jilid? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Netizen ramai mengomentari soal Ketua Umum Serikandi Partai Demokrat, Anissa Pohan, yang salah menyebut nomor ayat Al-Quran. Beberapa netizen nampak membandingkan kesalahan Anissa Pohan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Diketahui, Ahok pernah dihukum 2 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah ayat 51. Untuk diingat kembali, berikut pernyataan Ahok yang dianggap menodai agama seperti dikutip terkini.id dari Detik News. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, gak apa-apa. Adapun Anissa Pohan dalam sebuah cuitannya salah menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 151 menjadi ayat 291. Sebagai catatan, surat Al-Baqarah hanya terdiri dari 286 ayat. Dan fitnah lebih sadis daripada pembunuhan, Quran surat Al-Baqarah ayat 291. Tulis Anissa Pohan pada Senin 26 Juli 2021. Netizen menilai bahwa kasus Ahok dan Anissa Pohan itu sama sehingga harusnya juga dianggap penistaan agama. Penistaan menambahkan ayat dalam surat, seperti itulah fitnah mangkrak ke Ahok. Kata 4Y4NKZ, gila lundro, biji lo soak. Coba kalau Ahok sudah dibawanya demo berjilid-jilid, kata Yoga Pras _ Kasus surat Al-Maidah yang dialami Ahok yang memelintir Buniani dan Ahok harus berekam di penjara. Sementara Anissa Pohan jelas-jelas memelintir sendiri surah Al-Baqarah 191. Ini adalah pelecehan kitab suci Al-Quran, tapi kok 291? Kata H_Safardian_. Adapun sebelumnya Anissa Pohan telah meralat cuitannya dan meminta maaf atas kekeliruannya tersebut. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Mohon maaf, tweet sebelumnya dihapus karena ada salah ketik, tertulis 291 seharusnya 191. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengingatkan, kata Anissa. Lagi-lagi permaisuri Cikeas melakukan blunder besar. Benar kata netizen, jika yang melakukan Ahok, saya yakin-yakinnya Buniani dan gerombolan rindu nasi bungkus akan langsung melakukan demo bersilit-silit. BTW, Kadrun komennya mana? Novel Bamukmin dan PA212-nya kicep aja. Apa malah gak berani sama keluarga Pepo yang telah membesarkan kelompoknya? Bener-bener gak adil ya. Anyway, peranan istri dalam kehidupan berumah tangga sangat penting bagi kelanggengan rumah tangga itu sendiri. Selain rumah tangga, peranan istri dalam menjadi supporter buat suaminya juga sangat penting. Keburukan dari suami di dalam karirnya janganlah dicampuri oleh istrinya. Bukannya saya seksis atau tidak mementingkan peranan perempuan ya, justru saya sangat menghargai peranan perempuan. Bahkan, to some extent, perempuan ini justru menjadi penentu masa depan karir suaminya. Melihat Anissa Pohan yang berkali-kali blunder dalam bikin cuitan, membuat saya melihat justru dia malah bikin susah AHY. Coba lihat istrinya Mas Gibran, Mbak Selvi Ananda. Cantik, kalem, anggun, gak ngomel mulu di Twitter. Ya mungkin Mbak Selvi sadar itu bukan ranahnya. Juga kalau pada akhirnya blunder kan ya, ngisin-ngisini kalau kata orang Jawa mah. Bukannya nama suami makin dipuja, malah makin diejek-ejek sama netizen plus 62. Dan memang, karma itu nyata. Kenapa saya bilang begitu? Ya, dulu zaman Pilkada DKI 2017, gimana gencarnya Pepo menggunakan berbagai cara untuk memenangkan sang putra mahkota Cikeas menduduki tahta tertinggi di Balai Kota DKI. Tak mungkinlah kita lupa. Dilansir dari merdeka.com, SBY mengaku mendukung proses hukum dilakukan terhadap Gubernur nonaktif DKI, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, terkait dugaan penistaan agama. Hal itu harus dilakukan agar masyarakat yang menuntut keadilan tidak menjadi marah. Menurutnya, jika proses hukum sudah dilakukan, maka tidak ada alasan untuk menuding bahwa Ahok tidak bisa disentuh hukum. Pak Ahok yang harusnya diproses hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati. Ibaratnya jangan gaduh, kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya Cikeas, Jawa Barat pada Rabu 2 November 2017. SBY juga meminta agar penegak hukum tidak ditekan dalam menjalankan tugasnya. Presiden ke-6 Republik Indonesia ini menyatakan saat ini bola kasus dugaan pencemaran agama yang dilakukan Ahok berada di penegak hukum.
Berarti bola sekarang ada di penegak hukum, bukan di jalan raya, bukan di Pak Jokowi. Bola sekarang ada di penegak hukum, jutaan rakyat memandang melalui media, kata SBY. Pernyataan SBY terkait proses hukum Ahok adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum. Pihak kepolisian dulu itu telah menjalankan proses hukum terhadap laporan terkait. Bahkan Ahok sudah dimintai keterangan di Barreskrim. Jadi klaim SBY bahwa Ahok tidak tersentuh itu tidak berdasar dan bisa dilihat sebagai upaya melakukan intervensi dengan melakukan agitasi di ruang publik. Sementara komentar SBY soal aksi besar-besaran dan dugaan pelindungan hukum atas Ahok dinilai tentu saja punya kepentingan sendiri. Tujuannya tidak lain tidak bukan demi mendongkrak suara putra sulungnya, Agus Harimurti yang diusung sebagai pesaing Ahok di Pilgub DKI. So, apakah ini juga termasuk karma untuk Mbak Anissa sekeluarga? Bagaimana menurut Anda?